Di ujung cakrawala yang selalu membara oleh sinar matahari, berdirilah negeri karang yang tandus. Rakyatnya hidup dalam keprihatinan, karena air adalah kemewahan yang jarang ditemui. Di tengah kesulitan itu, hiduplah Putri Bufiana, seorang gadis etnis Austronesia dengan kulit berwarna coklat matang yang berkilau seperti perunggu. Bufiana memiliki tinggi badan 168 cm dengan postur tubuh yang tegap dan atletis karena sering berkelana di bukit batu. Rambutnya hitam legam, bergelombang tebal, dan sering diikat dengan tali kulit yang dihiasi duri-duri kecil sebagai perlindungan diri. Matanya yang tajam berwarna coklat gelap selalu memancarkan kewaspadaan, seolah tidak membiarkan siapapun mendekati hatinya yang rapuh. Ia dikenal sebagai putri yang dingin dan enggan bersosialisasi, sifat yang membuatnya dijuluki sebagai Putri Duri oleh penduduk desa. Bufiana lebih suka menghabiskan waktu di menara tertingginya, menatap padang pasir yang luas, sambil menggenggam sekuntum bunga misterius yang kering. Baginya, kelembutan adalah kelemahan yang hanya akan mendatangkan luka di tanah yang keras ini. Kondisi negeri karang semakin memburuk ketika sumur-sumur mulai mengering total pada tahun 1450 Masehi. Ayah Bufiana, sang raja, telah kehilangan harapan dan menyerahkan segalanya pada takdir. Namun, Bufiana tetap teguh pada pendiriannya, bahwa perlindungan terbaik bagi rakyatnya adalah dengan membangun tembok yang lebih tinggi dan hati yang lebih keras. Suatu pagi, saat matahari baru saja merayap naik, seorang pemuda asing pingsan di depan gerbang istana. Pemuda itu bernama Elian, seorang pria dari negeri cahaya yang memiliki kulit putih bersih dan rambut pirang keemasan yang pendek dan rapi. Elian memiliki tinggi 175 cm dengan senyum yang tetap terlihat tulus, meskipun bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Bufiana awalnya memerintahkan pengawal untuk mengusir pemuda itu, karena ia mencurigai Elian adalah mata-mata. Namun saat melihat Elian memberikan tetes air terakhirnya kepada seekor burung kecil yang sekarat di dekatnya, hati Bufiana sedikit goyah. Ia pun memutuskan untuk membawa Elian ke dalam istana, namun dengan pengawasan yang sangat ketat. Setelah siuman, Elian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun kepada Bufiana yang menatapnya dengan tajam. Ia justru memuji kecantikan kulit Bufiana yang menurutnya seperti warna tanah yang subur di bawah naungan Sang Pencipta. Pujian itu membuat Bufiana tersipu, meski ia segera menutupinya dengan kemarahan yang dibuat-buat, agar wibawanya tetap terjaga. "Mengapa kau datang ke tempat yang tidak menjanjikan apapun selain kematian?" tanya Bufiana dengan nada ketus. Elian hanya menjawab dengan tenang bahwa ia mencari bunga yang bisa tumbuh di tempat yang paling panas sekalipun. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang rumit antara sang putri yang defensif dan pemuda yang penuh optimisme. Tanpa diketahui oleh siapapun, Bufiana memiliki sebuah ruangan rahasia di balik perpustakaannya. Di sana, tumbuh satu-satunya tanaman hidup di seluruh negeri karang, yaitu perdu bougainville yang rimbun namun belum pernah berbunga. Batangnya dipenuhi duri yang jauh lebih tajam daripada duri biasa, dan Bufiana secara rutin menyiraminya dengan air matanya sendiri. Suatu malam, Elian yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, berhasil mengikuti Bufiana ke ruangan tersebut. Ia terpesona melihat bagaimana sang putri yang tangguh bisa bersikap begitu lembut saat membelai batang tanaman yang berduri itu. Elian menyadari bahwa bougainville itu adalah cerminan jiwa Bufiana, kuat di luar namun haus akan kasih sayang di dalam. "Kau melindunginya dengan duri, tapi kau lupa memberinya cahaya yang cukup, agar ia mau mekar," kembali bisik Elian dari balik pintu. Bufiana terkejut dan segera menghunuskan belatinya ke arah Elian, merasa rahasia terdalamnya telah terbongkar. Namun, Elian tidak mundur, ia justru melangkah mendekat meskipun duri tanaman itu menggores lengannya hingga berdarah. Bufiana akhirnya luluh melihat ketulusan Elian yang tidak membalas ancamannya. Ia menjelaskan bahwa tanaman itu adalah warisan ibunya yang berpesan, bahwa suatu hari bunga itu akan menyelamatkan negeri mereka. Namun, selama bertahun-tahun, Bufiana gagal membuatnya berbunga, dan ia merasa dirinya telah mengecewakan seluruh rakyat negeri karang. Hari-hari berikutnya diisi dengan perdebatan sengit antara Bufiana dan Elian tentang cara menyelamatkan negeri. Bufiana percaya bahwa mereka harus menghemat air dan menutup perbatasan agar tidak ada lagi pendatang yang menambah beban. Sementara itu, Elian bersikeras bahwa mereka harus membuka diri dan mencari cara untuk mengundang awan kembali datang ke langit mereka. "Duri tidak akan mendatangkan hujan, Bufiana, hanya kasih yang bisa melunakkan langit," ujar Elian saat mereka berada di balkon istana.
Bufiana merasa tersinggung dan menganggap Elian terlalu naif dalam memandang kerasnya kehidupan di padang pasir. Baginya, hanya kekuatan dan kewaspadaanlah yang telah menjaga ayahnya tetap bertahta selama puluhan tahun. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Elian mencoba memangkas beberapa duri pada tanaman bougainville milik Bufiana. Bufiana sangat marah karena ia merasa duri-duri itulah yang membuat tanaman itu tetap hidup dan tidak dimakan oleh hama. Ia merasa Elian mencoba mengubah jati diri tanaman itu, sekaligus mencoba mengubah jati diri Bufiana yang selama ini ia banggakan. Jika kau terus mempertahankan durimu, kau tidak akan pernah merasakan pelukan yang tulus, teriak Elian sebelum meninggalkan ruangan itu. Kata-kata itu membekas dalam di pikiran Bufiana, membuatnya mulai merenungkan apakah selama ini ia benar-benar melindungi diri, atau justru memenjarakan dirinya sendiri. Ia merasa kesepian yang luar biasa menyelimuti hatinya malam itu. Kabar tentang adanya sumber air rahasia di istana Bufiana sampai ke telinga Raja Malak, penguasa dari wilayah pegunungan yang haus kekuasaan. Raja Malak adalah pria bertubuh raksasa dengan berat hampir 120 kg dan kulit yang penuh dengan tato peperangan. Ia memimpin pasukan berkuda yang kejam dan telah menghancurkan banyak desa hanya untuk mengambil persediaan gandum mereka. Raja Malak mengirimkan utusan yang membawa pesan ancaman, menuntut agar negeri Karang menyerahkan seluruh emas dan tanaman rahasia mereka. Jika tidak, ia akan meratakan istana dengan tanah dan memperbudak seluruh rakyat yang tersisa. Bufiana merasa sangat tertekan, karena ia tahu pasukannya tidak akan mampu menandingi kekuatan militer Raja Malak yang begitu besar. Dalam keputusasaan, Bufiana kembali mencari Elian yang sedang membantu penduduk desa memperbaiki saluran air yang rusak. Ia meminta maaf atas kekasaran sikapnya dan memohon bantuan Elian untuk menghadapi ancaman ini. Elian tersenyum dan memegang tangan Bufiana, memberikan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari manusia lain. Kita tidak akan menang dengan pedang, tapi dengan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Raja Malak, kata Elian penuh misteri. Ia meyakinkan Bufiana bahwa jawaban atas semua masalah mereka ada di dalam legenda kuno tentang lembah api. Bufiana, meskipun ragu, akhirnya setuju untuk melakukan perjalanan berbahaya tersebut bersama Elian demi masa depan rakyatnya. Perjalanan menuju lembah api adalah ujian fisik dan mental yang sangat berat bagi Bufiana dan Elian. Mereka harus melewati badai pasir yang bisa menguliti manusia hidup-hidup dan menghadapi binatang buas yang haus akan cairan tubuh. Selama perjalanan, Bufiana melihat bagaimana Elian selalu mendahulukannya memberikan jatah airnya yang terbatas kepada Bufiana tanpa mengeluh. Di sebuah gua tempat mereka berteduh, Bufiana melihat Elian menggigil karena demam akibat luka duri yang terinfeksi sebelumnya. Ia menggunakan pengetahuan obat-obatannya untuk merawat Elian, menunjukkan sisi lembutnya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Untuk pertama kalinya, Bufiana melepaskan pelindung duri di pakaiannya agar bisa memeluk Elian dan memberikan kehangatan tubuhnya. Saat itulah, Elian membisikkan sebuah rahasia, bahwa bunga bougainville membutuhkan pengorbanan warna untuk bisa mekar sepenuhnya. Di lembah api, terdapat sebuah mata air suci yang hanya bisa diaktifkan jika seseorang dengan hati yang tulus bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga darinya. Bufiana menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari bantuan, melainkan sebuah perjalanan spiritual. Mereka akhirnya sampai di kawah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif, tempat yang disebut lembah api. Di sana, udaranya sangat tipis dan panasnya terasa seperti membakar paru-paru. Namun, di tengah kawah itu, terdapat sebuah kolam kecil yang airnya berwarna perak berkilauan, yang dijaga oleh kekuatan gaib dari Sang Pencipta yang melampaui logika manusia. Untuk mengaktifkan mata air itu, Bufiana diberitahu oleh suara tanpa wujud bahwa ia harus melepaskan ego duri yang selama ini ia bawa. Ia harus merelakan kecantikannya yang fisik dan kekuatannya yang selama ini ia agungkan untuk diubah menjadi kehidupan bagi orang lain. Bufiana merasa ketakutan, ia merasa jika ia melepaskan duri itu, ia akan menjadi lemah dan tak berguna lagi. Elian yang melihat keraguan di mata Bufiana memegang pundaknya dan berkata, "Bunga tidak pernah takut mekar meski ia tahu ia akan layu." Kata-kata itu memberikan keberanian pada Bufiana untuk melangkah maju ke tepi kolam perak tersebut. Ia mulai melepaskan semua atribut kekuasaannya, termasuk tali kulit berduri yang selalu ia kenakan sejak masa remajanya. Tiba-tiba, pasukan Raja Malak muncul di puncak lembah. Mereka telah membuntuti perjalanan Bufiana sejak awal.
Raja Malak tertawa terbahak-bahak melihat Bufiana yang tampak tak berdaya di depan kolam itu. Ia memerintahkan pasukannya untuk memanah Elian agar Bufiana menyerah dan menyerahkan rahasia mata air suci itu kepadanya. Dalam momen yang menentukan, Bufiana tidak melawan dengan kemarahan, melainkan dengan air mata ketulusan. Ia menceburkan dirinya ke dalam kolam perak sambil berdoa kepada Sang Pencipta agar keselamatan diberikan kepada rakyatnya dan Elian. Cahaya menyilaukan meledak dari pusat kolam, menyapu bersih kegelapan yang dibawa oleh pasukan Raja Malak yang seketika lari ketakutan. Ketika cahaya itu memudar, Bufiana muncul kembali dengan penampilan yang sangat berbeda dan luar biasa cantik. Rambut hitamnya kini dihiasi dengan ribuan seludang bunga bougainville berwarna magenta cerah yang tumbuh dari sela-sela helai rambutnya. Kulitnya tidak lagi tampak keras seperti perunggu, melainkan halus dan memancarkan aroma harum bunga yang sangat menenangkan. Dari jejak kaki Bufiana, air mulai mengalir deras membasahi tanah lembah api yang kering, lalu mengalir turun menuju negeri karang. Tanaman bougainville di ruang rahasia istana seketika mekar dengan warna-warna indah, merah, merah jambu, dan putih, memenuhi seluruh tembok kota, dengan keindahan yang belum pernah ada sebelumnya. Duri-durinya tetap ada, namun kini berfungsi untuk melindungi keindahan bunga tersebut, bukan untuk melukai. Negeri Karang berubah menjadi negeri bougainville, tempat yang paling subur dan indah di seluruh dunia, menarik banyak pedagang untuk datang dan berdagang. Raja Malak tidak pernah lagi berani mengganggu, karena ia tahu negeri itu kini dilindungi oleh kekuatan alam yang suci. Elian dan Bufiana akhirnya menikah, menyatukan kehangatan cahaya dan ketangguhan bunga dalam sebuah ikatan cinta yang abadi. Bufiana menyadari bahwa menjadi pelindung tidak selalu berarti harus menjadi keras, karena kelembutan yang tulus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menyembuhkan dunia. Setiap kali angin bertiup di sela-sela bunga bougainville, rakyat selalu teringat akan pengorbanan sang putri yang kini hidup bahagia dalam kedamaian. Pelajaran berharga dari kisah ini adalah bahwa kekuatan sejati manusia tidak diukur dari seberapa banyak duri yang ia miliki untuk melukai orang lain, melainkan dari seberapa berani ia meruntuhkan tembok hatinya untuk memberikan ruang bagi kasih sayang dan pengorbanan demi kebaikan bersama di bawah naungan Sang Pencipta.